Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaloka Dono. Dengan NIM 1082. Di sini saya akan menjelaskan hasil remedial bahasa saya. Baik, yang pertama, eh, pastinya di sini terdapat soal, yaitu saya mendapatkan tipe soal yang E. Soal pertama adalah buatlah DDL dari ERD di atas. Di sini ERD-nya terdapat logikal dan juga fisikal. Lalu perintahnya gunakan primary key pada setiap tabel. Oke, yang pertama gunakan primary key. Yang kedua, gunakan not null pada semua atribut kecuali alamat dan tanggal checkout. Lalu gunakan unique pada atribut nomor telepon. Tambahkan default tersedia pada atribut status di tabel kamar. Oke, yang pertama di sini tipe soal nomor soal yang pertama, create tabel kamar. Jadi di sini gunakan primary key pada setiap tabel. Uh, Nomor kamar satu, primary key-nya merupakan primary key. Lalu tipe kamar, uh, tipe dari tipenya adalah varchar, yang nomor kamar adalah integer, varchar 128, not null, dikarenakan pada perintahnya gunakan not null pada semua atribut, kecuali halaman di tanggal cetak. Oke, harga per malamnya not null, integer, tipe datanya integer, not null, status varchar, tipe datanya, lalu not null, default, tersedia. Oke, lalu create tabel staff. Yang pertama adalah create tabel kamar, yang kedua adalah create tabel staff. Yang pertama ID staff, tipe datanya integer yang merupakan primary key. Lalu nama staff, tipe datanya varchar, not null, tidak boleh kosong ya, artinya not null ini. Nomor telepon varchar 13, not null unique. Oke, karena di sini um, gunakan unique pada atribut nomor telepon, maka di sini saya menambahkan unique. Lalu not null alias tidak boleh kosong. Di sini yang ketiga adalah create tabel tamu, ID tamu yang merupakan tipe datanya integer, di mana dia berperan sebagai primary key. Nama tamu, tipe datanya varchar, not null, alias tidak boleh kosong. Nomor telepon varchar unique, eh, alamat varchar 255. Lalu create tabel reservasi. Jadi reservasi tipe datanya integer yang merupakan primary key. Lalu tanggal check-in, date, tipe datanya yang tidak boleh kosong. Tanggal check-out date, eh, eh, di sini boleh kosong karena pada perintahnya gunakan not pada semua atribut kecuali alamat dan tanggal checkout. Lalu ID tamu yang merupakan ibaratnya integer, references. Di sini ID tamu, nomor kamar, satu, ID staff ini merupakan foreign key dari tabel-tabel yang sebelumnya kita sudah buat. Oke, yang pertama tamu, ID tamu. Kamar, nomor kamar, staff, ID staff. Di sini staff merupakan, kenapa ditulis di sini ID staff? Karena dia tuh merupakan primary key dari tabel staff. Lalu di sini tamu merupakan primary key dari tabel tamu. Jadi tamu merupakan primary key dari tabel tamu. Nomor kamar satu merupakan primary key dari eh, tabel kamar. Oke, yang terakhir yaitu create tabel pembayaran. Di sini ID pembayaran tipe datanya merupakan integer, di mana berperan sebagai primary key. Tanggal bayar, tipe datanya date, tidak boleh kosong. Setelah bayar, tipe datanya integer, tidak boleh kosong. ID reservasi di sini, tipe datanya integer. References ini seperti sebelumnya yaitu foreign key, di mana reservasi ini
dari tabel reservasi dan juga ID reservasi ini adalah primary key dari tabel reservasi. Oke, yang soal yang nomor 2 adalah buatlah sebuah query SQL untuk menampilkan daftar nama produk, harga produk, jumlah stok produk, serta total nilai stok setiap produk. Total nilai stok dihitung berdasarkan hasil perkalian antara harga produk dengan jumlah stok yang tersedia. Data yang ditampilkan hanya produk yang memiliki jumlah stok lebih dari 15 dan harga produk di atas 25. Urutkan hasil berdasarkan total nilai stok dari yang terbesar ke yang terkecil dan batasi hanya pada 10 baris pertama. Ini output yang diharapkan. Oke, soal nomor 2. Yang pertama adalah select. Select apa aja? Select di sini terdapat product name, nama produk, harga produk atau unit price, lalu jumlah stok produk serta total nilai stok setiap produk. Oke, di sini kita select product name atau nama produk, unit price atau harga produk, unit in stock atau jumlah stok produk, serta total nilai stok setiap produk. Nah, serta total nilai stok setiap produk ini kita kali total nilai stoknya dicari berdasarkan unit price dan dikali unit in stock. Jadi harga produk dikali jumlah stoknya. Di mana nanti dimisalkan menggunakan as sebagai total nilai stok atau variabel baru. Dari mana? Dari tabel products. Di mana unit in stoknya data yang ditampilkan hanya produk yang memiliki jumlah stok lebih dari 15 dan harga produk di atas 25. Oke, berarti di mana where ini pengkondisian, di mana unit in stocknya uh, lebih dari 15 dan unit price-nya lebih dari 25. Yang ditampilkan hanya dua ini, di mana lebih dari 15 unit in stocknya dan juga harga produknya lebih dari 25. Lalu kita urutkan menggunakan order by total nilai stoknya descending uh, stok totalnya kita urutkan berdasarkan hasil total nilai stok dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi descending ini mengurutkan dari nilai stok yang terbesar ke yang terkecil. Lalu kita limit 10 baris pertama. Lalu kita ada select. Yang ketiga, soal yang ketiga, sebuah perusahaan perdagangan ingin mengetahui produk-produk mana saja yang memiliki jumlah penjualan tinggi dari seluruh transaksi yang telah dilakukan. Mereka ingin melihat daftar nama produk beserta total jumlah produk yang terjual dari setiap transaksi pemesanan. Namun, perusahaannya hanya terdapat pada produk-produk yang total jumlah penjualannya sudah melebihi angka 500. Buatlah sebuah query untuk membantu perusahaan mendapatkan informasi tersebut dengan menampilkan nama produk dan total penjualan produk. Oke, yang pertama adalah kita select produk pedagang yang mengetahui yang memiliki penjualan tertinggi. Jadi pertama adalah P ini merupakan permisalan dari tabel products. Jadi produk ini merupakan variabel dimisalkan sebagai nama produk. Jadi mereka ingin melihat daftar nama produk beserta jumlah produk yang terjual dari setiap proses pemesanan. Oke, kita misalkan sebagai nama produk, lalu di sum atau di um, totalkan. Oh, ini merupakan dari tabel orders, lalu quantity ini merupakan variabelnya, dimisalkan sebagai total penjualan. Lalu dari mana? Dari tabel products. P ini merupakan products, ya, jadi singkatan products. Lalu uh, join berdasarkan order details dari tabel orders, di mana on tabel produk yang merupakan produk ID sama dengan orders uh, produk ID. Group by atau digrupkan atau metode dari nama produk. Having sum-nya dari orders quantity lebih dari penjualan sudah melebihi angka 500. Jadi seperti itu. Coba kita uh, yang kedua kita coba untuk run successfully total berita. Oke, mungkin sekian dari penjelasan hasil remedial saya. Bila ada salah kata maupun salah pengucapan,
atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.